Chapter 9 dengan judul Connection. Chapter ini dimulai dari seseorang yang berlari ketakutan hingga terjatuh. Saat orang itu menoleh ke belakang, ternyata ia dikejar oleh pria dengan pemukul baseball. Sambil menanyakan bahwa ia tidak pernah merasa melakukan kesalahan, pria dengan pemukul baseball itu malah menjawab hanya menunjukkan sebuah dosa kepadanya. Nah loh, apa yang dimaksud dari pria pemukul baseball itu? Beralih ke markas besar kepolisian Jepang, sedang diadakan sebuah rapat di mana ada yang menjelaskan terkait kasus pembunuhan. Terlihat sosok baru dari jajaran petinggi kepolisian Jepang yang bernama Washio, dengan jabatan sebagai komisioner atau kalau di Indonesia dikenal sebagai komisaris besar. Dari rapat itu, pandangan mata Ikuo justru fokus mencari pemilik dari arloji emas yang mungkin berada di rapat tersebut. Dalam rapat tersebut, laporan kasus pembunuhan itu hanya menemukan hubungan bahwa semua korbannya merupakan tunawisma atau gelandangan. Begitulah Chono menyimpulkan. Tapi Ikuo justru menyindir Chono dari belakang yang langsung ditegur oleh Hibino. Ikuo pun akhirnya melihat foto-foto korban-korban pembunuhan tersebut yang langsung berganti scene ke Tatsuya yang menerima sebuah panggilan telepon dari Mikoshiba. Mikoshiba menjelaskan bahwa ia telah menelepon Tatsuya karena terlalu dalam mencari informasi. Tatsuya menanyakan apakah ia mampu mencarikan informasi terkait tragedi 15 tahun yang lalu. Mikoshiba ini wataknya terlalu pede dan sesumbar ya, bahwa ia menyebut dirinya sebagai lentera iblis kelompok gelap. Mikoshiba juga menyatakan mempunyai beberapa informasi penting yang Tatsuya inginkan. Hanya saja informasi itu akan diberikan saat mereka berdua COD di tempat biasa di jam 2 pagi. Walah, COD kok jam 2 pagi ya? Dari perbincangannya dengan Mikoshiba, Tatsuya berharap Yuiko Sensei menunggu sebentar lagi. Bahwasanya ia dan Ikuo sedang melangkah maju untuk mengungkap tragedi 15 tahun yang lalu. Meskipun Ikuo sewaktu kecil agak sulit bekerja sama dalam tim. Tatsuya berharap informasi vital Ikuo tentang kepolisian dapat menemukan dengan cepat pemilik arloji emas tersebut. Beralih ke markas polisi, Ikuo yang sedang menyajikan teh panas tiba-tiba ceroboh dan menjatuhkan semua teh panas itu. Semua rekannya sontak mengejek tindakan cerobohnya. Ya klasik MC lah ya ini mah. Cupu padahal suhu. Tempat pun berpindah saat Ikuo dan Hibino memeriksa barang dari korban pembunuhan. Kembali Ikuo ngedumel karena Divisi 1 yang bersama jajaran kepolisian pusat menyelidiki kasus, sedangkan Divisi 2 justru memeriksa barang kepunyaan dari korban. Meskipun Hibino dalam hati mengatakan bahwa hal yang dilakukan ini sama pentingnya. Saat mereka sedang memeriksa, Komisioner Washio muncul dan menyapa mereka, terutama Hibino yang Washio tanya terkait sang ayahnya Hibino ini. Hibino menyambut sapaan Washio dengan bilang ayahnya baik-baik saja. Washio pun menanyakan sepak terjang Hibino di Divisi 2 yang mana cuma sebagai remah-remah dari Divisi 1. Washio juga seperti memecut sambil menyindir mereka berdua bahwasanya untuk menjadi polisi elit, Divisi 2 bukanlah tempat yang mendukung karir mereka. Washio pun pergi meninggalkan mereka. Ikuo menyadari bahwa Hibino merupakan lulusan dari kelompok polisi elit. Tiba-tiba perilaku Hibino berubah seakan-akan ia akan meluapkan amarah. Ikuo pun kaget takut saat ia disebut oleh Hibino. Nyatanya bukan amarah yang dilampiaskan Hibino, tetapi letupan semangat untuk menangkap pelaku yang membuat Ikuo menjadi terkesima. Cialah. Tetapi Ikuo juga menanyakan bagaimana tugas memilah barang dari korban yang diserahkan kepada mereka. Pertanyaan Ikuo pun terjawab dengan datangnya Ketua Mishima yang siap membantu mensortir barang-barang kepunyaan korban. Dengan pengalamannya selama 30 tahun dan tidak mempunyai istri. Buset dah, dia sombong sekali ya.
Tak hanya itu, Mishima menyemangati Ikuo dan Hibino untuk menuntaskan kasus ini. Sebuah laporan menyatakan ditemukan 3 pria gelandangan yang ditemukan tewas beberapa bulan lalu di Taman Shinjuku bagian barat. 2 pembunuhan pertama terjadi lebih dari sebulan yang lalu dan masih belum memiliki petunjuk sang pelaku. Divisi 2 Shinjuku pun juga akhirnya ikut andil dalam melakukan penyelidikan kasus ini atas arahan kantor polisi pusat Jepang. Kantor mereka pun berpindah ke kantor Divisi 1 Shinjuku dan berkolaborasi membentuk interdepartemen investigasi. Ikuo masih tidak menyangka bahwa ia akan melaju sejauh ini sampai-sampai ditegur Hibino karena terlalu norak. Saat ia dan Hibino bergegas masuk ke gedung Divisi 1 supaya tidak ketinggalan konferensi, mereka bertemu lagi dengan Chono dan Shoji. Seperti biasa, pertemuan mereka yang penuh dengan ledekan yang membuat Hibino kepancing emosi dengan Chono. Tapi emosi Hibino ditenangkan oleh Mishima yang ikut juga dalam konferensi. Ternyata Chono dan Mishima mengenal satu sama lain. Chono pun jiper saat diledek balik oleh Mishima. Tiba-tiba perselisihan mereka terhenti saat para petinggi polisi yang disebut Big Guns datang dari pintu masuk. Mishima, Chono, dan Hibino spontan memberi hormat. Yang mengagetkan Ikuo, Hibino pun menegur ia agar ikut melakukan sikap hormat. Konferensi interdepartemen investigasi pun dimulai. Nah, kita bisa melihat nama lengkap dan jabatan dari Washio yang bernama Washio Kai, seorang senior National Criminal Affairs Department, First Investigation Section atau bahasa Indonesianya Kepala Reserse Kriminal atau Kabareskrim Utama. Ada juga Ebizuka Gouta, seorang Ketua Criminal Affairs Department First Investigation Section atau Kabareskrim juga kepalanya. Yang mungkin lebih atasnya tuh ada Washio ya di sini ya. Ikuo kembali mengeluh mengapa ia justru berada di paling belakang tempat duduk. Ia pun mencoba menanyakan ke Hibino untuk pindah tempat duduk. Ternyata Hibino bilang posisi tempat duduk di konferensi ini sudah diatur, di mana yang paling depan adalah tingkat pusat, di tengah adalah divisi yang sesuai dengan tugas wilayah atau yurisdiksi, lanjut seksi divisi 1, lalu mereka di seksi divisi 2. Salah satu petugas memberikan laporan bahwa 3 korban gelandangan yang dibunuh itu mengalami luka cekikan, tusukan, dan pukulan berkali-kali. Dan sayangnya chapter ini pun selesai.